Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivatina. Saya dari kelas 6A Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman semua mengenai materi matematika yang ada di kelas 11 SMA, yaitu materi matriks. Mari simak videonya. Masuk ke dalam materi yang pertama nih, apa itu matriks? Nah, kita misalkan nih ada 3 orang anak membeli 3 barang yang berbeda dengan rincian sebagai berikut. Nah, Ani membeli 2 pulpen, Susi membeli 1 pulpen, dan Yanti membeli 5 pulpen, dan seterusnya seperti yang tertera pada tabel. Nah, yang ada di tabel ini sebenarnya bisa menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu disajikan dalam bentuk baris dan juga kolom, lalu diapit oleh 2 kurung. Nah, ini didapatkan dari memindahkan elemen-elemen pada tabel ke dalam kurung ini. 2 dipindahkan ke sini, 1 dipindahkan ke sini, dan 5 juga dipindahkan ke sini. Lalu, apa itu sebenarnya matriks? Nah, secara pengertian, matriks ini adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom, atau juga bisa kedua-duanya jadi baris dan kolom di dalam suatu tanda kurung. Nah, kita memiliki matriks yang tadi ya. Nah, itu bisa dibentuk umumkan gitu menjadi seperti ini. Nah, misalnya kita mengambil elemen A21, berarti memiliki makna A21 itu adalah elemen yang ada di baris kedua dan kolom ke-1. A21 disebutkan yang pertama itu 2, berarti dia menggambarkan baris, dan kolom itu adalah sebutan yang keduanya itu 1, berarti kolomnya itu yang ke-1. Nah, kolom itu adalah yang memanjang ke bawah dan baris itu adalah yang memanjang ke samping. Di dalam matriks ada istilah yang bernama ordo. Nah, matriks itu kan kita tahu ya bahwa matriks terdiri dari unsur-unsur tersusun secara baris dan kolom. Nah, baris ini kita misalkan adalah M dan banyaknya kolom itu adalah N. Maka matriks tersebut memiliki ordo matriks atau ukuran matriksnya itu adalah M kali N. Sebagai contoh, misalnya kita punya matriks A yang anggotanya sebagai berikut atau elemennya sebagai berikut. Maka ordo matriks A adalah 2 kali 3. Mengapa? Karena jumlah barisnya ada 2 dan kolomnya itu ada 3. Nah, ini adalah baris yang bertanda merah, yaitu memanjang ke samping, dan kolom yang bertanda biru memanjang ke bawah. Kolomnya ada 3 dan barisnya ada 2, maka ordonya adalah 2 kali 3. Selanjutnya adalah mengenai apa saja jenis-jenis matriks. Yang pertama adalah matriks baris. Seperti namanya, yaitu matriks baris hanya memiliki 1 baris saja, sedangkan kolomnya itu terserah. Yang penting dalam matriks itu hanya memiliki 1 buah baris. Lalu, sama seperti matriks baris, ada matriks kolom. Yang membedakan adalah 1 kolom di dalam suatu matriks saja, sedangkan barisnya sendiri itu terserah. Yang penting kolomnya itu hanya ada 1. Dan selanjutnya adalah matriks persegi. Nah, matriks persegi ini seperti namanya, kalau persegi itu memiliki panjang dan lebar yang sama, maka di dalam matriks juga jumlah kolom dan jumlah barisnya ini sama, maka disebut dengan matriks persegi. Matriks persegi ini memiliki ordo N tergantung dengan jumlah baris dan jumlah kolom yang sama itu. Misalnya A nih, A memiliki ordonya 3 kali 3, maka bisa disebut juga dengan ordo 3 saja, atau yang B adalah ordo 2 karena baris dan kolomnya itu ada 2, dan juga yang pertama itu ada baris dan kolomnya ada 3. Yang selanjutnya adalah matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, yang membedakannya adalah di letak elemen-elemen matriks yang ada di bawah diagonal utama. Pada intinya bahwa matriks persegi atas ini adalah elemen-elemen yang berada di atas diagonal utama itu tidak bernilai 0, atau yang di bawah diagonal utama itu adalah bernilai 0. Sedangkan untuk matriks segitiga bawah itu adalah yang angka-angkanya atau yang ada selain 0-nya itu ada di bawah diagonal utama, atau elemen 0 itu ada di atas diagonal utama. Yang selanjutnya yaitu ada matriks diagonal. Matriks persegi A yang memiliki elemen matriks AIJ sama dengan 0
I tidak sama dengan J atau elemen-elemen matriks di luar diagonal utama ini bernilai 0, disebut juga dengan matriks diagonal. Nah, pada gampangnya bahwa matriks diagonal ini adalah nilai diagonal utamanya itu bukan 0, dan yang di luar-luarnya ini, yang di atas dan di bawah dari diagonal utama adalah 0, seperti pada contoh. Lalu yang kedua adalah matriks skalar. Nah, ini masih nyambung dengan matriks diagonal, bahwa matriks skalar ini sama seperti matriks diagonal, yang membedakan adalah angka atau elemen yang ada di diagonal utamanya aja. Nah, diagonal utama pada matriks skalar ini harus bernilai sama, yaitu seperti pada contoh. Nah, diagonal utamanya adalah 3 semua, dan yang ke matriks H itu diagonal utamanya bernilai 4 semua. Jadi angkanya itu, elemennya itu bernilai sama. Selanjutnya ada matriks identitas. Nah, sama seperti matriks skalar, yang membedakan adalah elemen-elemen diagonal utamanya itu bernilai 1 atau angka 1 gitu ya. Pada umumnya, matriks identitas ini dinotasikan dengan I besar. Contohnya seperti yang ada di layar. Ya, selalu yang selanjutnya ada matriks simetris. Nah, matriks simetris ini adalah matriks yang baris ke I sama dengan elemen matriks kolom ke J. Contohnya nih, ada di baris yang pertama ada 1, 2, 4, maka akan sama dengan kolom yang pertama, sama-sama 1, 2, 4. Begitu juga dengan baris yang kedua ada 2, 3, 5, kolom yang kedua juga 2, 3, 5. 4, 5, 7 pada baris ketiga sama dengan kolom ketiga, yaitu 4, 5, 7. Disebut juga dengan matriks simetris. Lalu pembahasan yang ketiga adalah kesamaan matriks. Nah, kita kan tahu nih bahwa ada suatu nilai-nilai yang dianggap sama. Misalnya ada 9 sama dengan 3 pangkat 2, atau juga 6 sama dengan 2 kali 3. Maka dua matriks yang dikatakan sama itu jika elemen dan ordo dari kedua matriks tersebut adalah sama. Misalnya 1, 2, 3, 4 akan sama dengan matriks 1, 2, 3, 4 karena elemennya sama dan juga ordonya sama, yaitu sama-sama 2 kali 2. Contohnya nih, misalnya diketahui dua matriks yang bernilai sama. Carilah nilai A dan B. Nah, kita ketahui bahwa matriks yang sama itu adalah elemen dan ordonya harus sama. Maka A pada matriks sebelah kiri itu sama dengan 2 pada matriks sebelah kanan karena letaknya sama di baris pertama, kolom pertama. Lalu untuk mencari B dapat dilihat bahwa 6 itu sama dengan 2 kali B karena berada di baris kedua dan kolom pertama. Maka B itu adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka nilai A dan B adalah 2 dan 3. Lalu pembahasan yang keempat, kita masuk ke dalam transpose matriks. Nah, apa itu transpose matriks? Pada intinya, transpose matriks ini adalah membalikkan atau menukar nih antara posisi baris dan kolom dalam suatu matriks. Jadi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Nah, misalnya ada matriks A M kali N, berarti akan diubah menjadi baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Contohnya matriks A itu ada matriks berordo 3 kali 2 ditranspos menjadi 2 kali 3 karena diubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris seperti pada layar. Nah, notasi dari matriks transpos itu A pangkat T atau A transpos, atau misalnya nanti ada B transpos, C transpos, dan lain sebagainya. Nah, sifat dari matriks transpos ini adalah jika A ditransposkan lalu ditransposkan kembali, maka hasilnya A itu sendiri. Sebagai contoh nih, misalnya kita memiliki matriks A dengan elemen yang tertera, lalu B juga yang ada tertera. Maka syarat agar A sama dengan B transpos, kita memerlukan nilai C berapa. Nah, diketahui pada soal bahwa A itu sama dengan B transpos. Lalu kita tinggal mensubstitusikan saja ke dalam yang diketahui atau persamaan yang diketahui. Dan didapatkan 4 persamaan. Nah, 1/2A itu sama dengan 2C minus 3B karena letaknya pun sama. Yang 2 juga sama dengan A karena letaknya sama. Begitupun seterusnya. Lalu, substitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 3. Mengapa? Karena pada persamaan 2 ini sudah didapatkan satu nilai variabel, yaitu variabel A. Jadi, agar gampang, jadi tinggal mensubstitusikan saja persamaan 2 ke persamaan 3. Dimasukkan A-nya itu adalah 2, maka diperoleh B sama dengan 5. Nah, karena kita sudah memperoleh B sama dengan 5 dan A sama dengan 2,
maka substitusikan B sama dengan 5 ke dalam persamaan 4. Mengapa tidak ke persamaan 1 misalnya? Karena persamaan 1 itu variabelnya lebih banyak, jadi nanti langkahnya juga akan lebih panjang. Jadi untuk mempersingkat waktu, masukkan B sama dengan 5 atau substitusikan B sama dengan 5 ke persamaan 4. Diperolehlah C sama dengan 8. Jadi nilai C yang diperoleh itu sama dengan 8 agar menjadi A sama dengan B transpose. Seperti itu. Lalu, yang keempat adalah mengenai, atau yang kelima, yang terakhir adalah operasi matriks. Yang pertama ada tentu saja penjumlahan dan pengurangan matriks. Sama seperti penjumlahan dan pengurangan pada bilangan-bilangan seperti bilangan real dan lain sebagainya. Di matriks juga tinggal menjumlahkan saja. Namun syaratnya itu matriks yang dijumlahkan, misalnya 2 matriks nih, atau misalnya lebih, matriksnya itu harus berordo sama. Misalnya 2 kali 2 harus bisa dijumlahkan atau dikurangkan, itu syaratnya dengan matriks yang 2 kali 2 lagi, tidak bisa dengan matriks yang lainnya. Karena agar elemen yang seletaknya itu bisa dijumlahkan. Misalnya secara umum A itu anggotanya atau elemennya itu ada A11, A12, A21 dan A22. Maka ditambahkan dengan B dengan elemen sebagai berikut, tinggal menjumlahkan elemen-elemennya letaknya itu sama seperti A11 ditambah B11, A12 ditambah dengan B12 dan seterusnya hingga memenuhi matriks yang tersedia. Contohnya nih, kita memiliki A sama dengan 2103 dan B adalah 3151. Nah, kita lihat dulu bahwa matriksnya ini sudah berordo sama, yaitu 2 kali 2. Jadi tinggal dijumlahkan saja untuk yang penjumlahan 2 ditambah 3, terus 1 ditambah 1, 0 ditambah 5, dan 3 ditambah 1. Maka hasilnya itu adalah 5254. Dan untuk penjumlahannya sama saja seperti penjumlahan, tinggal diganti tandanya menjadi dikurangi. Yang tadinya 2 ditambah 3 menjadi 2 dikurangi 3 dan seterusnya. Diperolehlah hasil sebagai berikut. Lalu yang kedua adalah perkalian matriks dengan skalar. Nah, perkalian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perkalian matriks dengan skalar. Misalnya kita ketahui bahwa A itu adalah A1, A2, A3, dan A4. Nah, perlu diketahui juga bahwa bentuk matriks itu biasanya dilambangkan dengan huruf besar ya, A besar, sedangkan elemennya itu adalah huruf-huruf kecil. Nah, jika kita memiliki suatu skalar atau suatu bilangan K dan dikalikan dengan matriks A, maka perkaliannya itu tinggal mengalikan K dengan setiap elemen yang ada pada matriks A. Lalu sebagai contoh nih, misalnya kita punya matriks A sama dengan 2103 dan B adalah 3151 dengan K-nya itu atau skalarnya itu adalah 5. Yang ditanyakan adalah 5A ditambah B, maka kita langsung bisa substitusikan saja nih nilai-nilainya. Pertama kita mengerjakan dulu yang perkalian ya, karena diutamakan kan daripada penjumlahan ya. Maka diperolehlah 5A itu adalah 10,5,0,15 ditambah dengan matriks B 3151, maka diperolehlah 5A ditambah B adalah 13,6,5,16. Selanjutnya adalah perkalian matriks dengan matriks. Kalau tadi matriks dengan skalar, sekarang adalah matriks dengan matriks. Nah, misalnya A itu adalah ABCD dan B itu adalah PQRS, maka A dikali B itu adalah matriks A dikali matriks B. Caranya itu dengan konsepnya adalah baris dikali kolom, baris dikali kolom. Nah, ini kan A adalah baris ke-1 dan kolom ke-1, P adalah baris ke-1 kolom ke-1. Jadi A dikali P ditambah dengan B dikali R. Lalu untuk yang baris kedua kolom ke-1 itu C dikali P, D dikali R, dan juga begitu seterusnya. Kita langsung saja masuk ke dalam contoh. Nih, kita punya matriks A sama dengan 2103 dan B adalah 3151 serta K sama dengan 5 atau skalar sama dengan 5. Maka 5A dikali B ditambah B adalah, nah ini ada perkalian matriks dengan matriks, yaitu A dikali B. Pertama kita kalikan dulu nih A-nya dengan skalarnya biar mudah. 5 dikali matriks A itu adalah 10,5,0,15, lalu tinggal dikalikan dengan matriks B karena 5AB ya. Nah, berarti untuk mengalikannya itu adalah 10 dikali 3 ditambah 5 kali 5. Lalu untuk baris yang kedua, kolom yang pertama, 0 dikali 3 ditambah 15 kali 5. Begitupun seterusnya itu. Maka diperolehlah nilai dari 5AB ditambah B adalah 58, 16, 50, 16. Nah, begitu saja materi matriks
pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.